Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafsin tidaklah hembusan napas seseorang yang keluar, tidaklah engkau menghembuskan napas. Ma min nafsin tubdihi, tidaklah napas yang engkau hembuskan. Illa walahu qadarun fika yumdihi, kecuali di sana ada ketetapan Allah atas dirimu. Tidaklah engkau menghembuskan nafas kecuali di sana ada kenikmatan Allah yang diberikan kepadamu. Tidaklah engkau menghembuskan nafas kecuali itulah merupakan ketetapan Allah atas dirimu. Ini akan mudah dipahami bagi orang yang sudah ditalkin karena prakteknya adalah zikir hofi. Kenapa kita diperintahkan untuk menjaga zikir hofi? Karena dan zikir hofi itu setiap napas, menarik napas untuk mengeluarkan zikir hofi. Tarikan napas itu ada zikirnya. Atau dalam zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan Abah menjelaskan ketika wa nafaktu fihi mir ruhi, ketika Allah meniupkan ruhnya, kita menghisap. Dengan menghisap itu ruh masuk ke dalam diri diri kita. Ini kenikmatan yang banyak dilupakan. Sedangkan ini merupakan tanda kehidupan seseorang. Semenit saja dia tidak bisa menarik napasnya, itu harus dibawa ke rumah sakit. Dan itu merupakan ketetapan Allah juga. Kita bisa menarik napas karena diizinkan dan dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah ingin mengajak kita untuk bersyukur atas perbuatan Allah kepada diri kita. Untuk mensyukuri perbuatan Allah atas diri kita. Bukan perbuatan kita untuk Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa ada perbuatan Allah. Waskuruni azkurkum. Orang yang bisa berzikir kepada Allah karena dibisakan oleh Allah. Karena Allah membisakan seseorang untuk berzikir, untuk menyebut nama sucinya, maka dia bersyukur atas perbuatan Allah untuk dirinya. Orang yang sholat dan merasakan kenikmatan dalam sholat karena dibisakan oleh Allah untuk sholat dengan khusyuk. Bersyukurnya kita, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah membuat sholatku itu begitu nikmat. Jadi bukan perbuatan kita. Dan itu untuk seluruhnya, untuk semuanya gitu. Yang sering saya contohkan ya ketika pindahnya singgasana Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman langsung mencontohkan haza min fadli Robbi. Ini merupakan keutamaan Allah, anugerah Allah.
Allah, bukan anugerah, bukan kemampuan saya, bukan kemampuan Asif Ibni Barkhia, tapi semata-mata dibisakan oleh Allah. Maka dalam hikam yang lain, iza aradta anta arifa qadraka indah fanzur maza yukimuk. Kalau kamu ingin tahu bagaimana kedudukanmu di hadapan Allah, lihatlah apa yang Allah perbuatkan atas dirimu. Allah membuat kita nikmat ibadah, Allah membuat kita nikmat untuk berzikir, Allah membuat kita hadir, datang, bertemu dengan guru mursyid. Itu semuanya karunia Allah. Hikam yang selanjutnya la tataraqqab furugol aghyari fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa mukimuka fihi. La tataraqqab furugol aghyar. Jangan kamu menunggu kosongnya gangguan dari manusia, dari makhluk. Jangan kamu tunggu hilangnya penghalang makhluk, penghalang manusia. Ah, nantilah kalau udah nggak rame membicarakan tentang Abah, saya mau fokus. Ntar dah kalau masyarakat di rumah saya sudah menerima zikir ini, gitu. Ntar dah kalau urusannya udah enak. Jangan nunggu itu, gitu. Kenapa? Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu. Karena dengan demikian kamu memutuskan dirimu untuk merasakan diawasi oleh Allah. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena setiap kita punya musibah, kita langsung mencari tempat bersandar. Ketika kita punya masalah, pasti yang kita cari bagaimana, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bagi orang Toriko, yang harus dipikirkan nomor satu adalah Allah. Kalau pusing, Allah dulu dan dipikirin. Punya masalah ini Allah dulu. Ada Allah, ada Allah. Semakin banyak tantangan, semakin dia menjaga kebersamaan dengan Allah. Semakin banyak penghalang yang membenci dia, dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah karena dialah Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan itu merupakan anugerah gitu. Ya, dicon ilustrasinya lah. Ada kera, ada monyet yang naik pohon. Ketika dia naik, ada hembusan angin yang sangat sejuk. Dia naik tapi ada hembusan angin gitu, ya. Dan batang pohonnya itu nggak bergerak-gerak, diam aja tapi bahkan nikmat ada anginnya. Itu malah bisa jadi monyet itu jatuh karena terlena dengan kenikmatan. Berbeda dengan ketika monyet itu naik sebuah pohon yang anginnya begitu kencang, maka dia akan semakin erat memegang batang pohon itu dan mengeluarkan tenaga, dan membiasakan tenaga itu. Jadi tenaga kan manusia itu semakin dilatih semakin kuat. Mike Tyson menjadi kuat karena selalu sparring dengan musuh-musuhnya.
sehingga melatih tangannya untuk memukul. Begitu pula ketika kita mendapatkan gangguan. Dan ini sudah sunnatullah, hukum alam. Tidaklah bisa kita membuat orang suka sama kita. Semuanya. Pasti ada orang yang membenci kita. Yang contoh paling gampang ya Rasulullah saja. Guru mursyid, abah, banyak yang suka beliau. Dan ada juga yang nggak suka dengan beliau. Ternyata yang tidak suka dengan kita itu anugerah. Agar kita selalu melatih diri kita untuk kembali kepada Allah dan membangun muraqabah, merasa merasakan diawasi oleh Allah, merasakan dipantau oleh Allah gitu. Dan ini akan terbiasa. Artinya ya dengan kita punya gangguan itu ya zikir hobi kita akan selalu kita hidupkan dan itu akan menjadi terbiasa. Fima huwa mukimuka fih, dan hakikatnya memang Allah lah yang menempatkan itu gitu. Kalau bahasa apa ya di Suryalaya ada malaikat dan ada setan juga gitu. Siapa yang membuat itu ya? Abah Anom. Abah Anom bikin ada malaikatnya, ada setannya gitu. Dan terkadang memang seseorang ditempatkan oleh Allah gitu. Ditempatkan dalam perjalanan lah kalau kita perjalanan gitu. Kan gak semuanya mulus. Ada jalan yang rusak, ada jalan yang macet. Itu terbiasa dengan hal seperti itu menjadi diri kita kuat. Beda dengan orang yang jalannya lancar terus deh. Pas ketemu macet, udah beringasan, udah nggak nyaman. Tapi kalau orang sudah terlatih dengan macet, ya biasa udah biasa. Dan ini adalah pengemblengan rohani. Kenapa Nabi mengatakan asadul bala al anbiya summa yalunahu summa yaluna. Ujian terberat itu para nabi. Kemudian orang yang setelahnya, orang yang setelahnya, orang yang setelahnya, para wali ujiannya berat. Kenapa? Dengan ujian itu dia akan menjadi kuat. Dia akan selalu mawas diri, gitu. Dia akan selalu bersiap dan itu akan membentuk karakter yang sangat luar biasa. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.